Pada suatu masa, Di sebuah desa kecil yang masih diselimuti kabut pagi dan sunyi suara jangkrik malam. hiduplah sepasang suami istri yang hidup sederhana. Sang suami bernama Pak Sardi. Berusia 38 tahun dan istrinya Bu Lastri berusia 29 tahun. Mereka berdua bukan orang yang bergelimang harta. Sehari-hari Mereka mencari rezeki dari hasil kebun kecil di belakang rumah khususnya. Tanaman kangkung yang mereka rawat sendiri. Setiap hari, mereka membawa hasil panen ke pasar tradisional yang jaraknya cukup jauh. Tapi mereka tidak punya motor, apalagi mobil. Satu-satunya alat transportasi mereka adalah sepeda ontel tua peninggalan orang tua Pak Sardi. Sepeda itu sudah berkarat di sana-sini, tapi masih kuat digunakan. Di bagian belakang sepeda itu, Pak Sardi biasa mengikat 2 keranjang penuh kangkung dengan tali tambang, lalu mengayuh pelen-pelen menuju pasar sebelum fajar menyingsing. Hari itu, seperti biasa, mereka bangun pukul 12 malam. Bu Lastri menyiapkan kangkung yang sudah dipetik dan dicuci bersih dari sore. Dia juga membawa beberapa ikat sayur lain, seperti bayam dan daun singkong. Sementara itu, Pak Sardi memeriksa sepeda ontelnya, mengecek ban, rem, dan lampu minyak kecil yang digantung di depan stang. Sekitar pukul 1 malam, mereka berangkat. Langit gelap, angin malam dingin menusuk tulang. Jalanan sepi, lampu jalan hanya ada di titik-titik tertentu. Selebihnya gelap gulita, suara roda sepeda yang berdecit dan langkah sepatu Pak Sardi yang menyentuh pedal menjadi satu-satunya suara di sepanjang jalan. Ketika mereka sampai di pertengahan jalan, sesuatu yang aneh terjadi. Pak Sardi merasakan tiba-tiba sepeda yang ia kayuh menjadi sangat berat. Seolah-olah ada seseorang yang menambah beban di belakang. Padahal tadi sebelum berangkat, ia sudah memastikan semua terikat rapi dan tidak terlalu berat. Ia menoleh ke belakang, melihat keranjang kangkung masih utuh. Tidak ada yang berubah, tapi perasaannya tidak enak. Awalnya ia pikir mungkin karena dirinya kelelahan. Tapi makin digoes, makin berat. Sampai akhirnya ia benar-benar tidak kuat mengayuh. Ia berhenti, menurunkan sepeda dan memeriksa ban. dan benar saja ban belakang kempes. Loh, padahal tadi bagus. Gumam Pak Sardi, heran tanpa banyak bicara. Ia dan Bu Lastri akhirnya memutuskan untuk menuntun sepeda sampai ke pasar. Perjalanan yang biasanya memakan waktu 45 menit, kini menjadi lebih lama. Tapi anehnya, Pak Sardi merasa seperti ada yang mendorong sepeda dari belakang. Padahal jelas-jelis ia yang menuntun. Sesampainya di pasar, Mereka langsung menempati tempat langganan. Mereka di pojok kanan dekat tukang gorengan. Seperti biasa, mereka menggelar terpal dan mulai menyusun dagangan. tapi hari itu terasa berbeda. Kangkung yang dijual Pak Sardi laku keras. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Semua ikatannya habis. Padahal biasanya ia masih menyisakan beberapa ikat hingga siang hari. Pembelinya pun mekam-mekam. Ada ibu-ibu, pedagang warung, bahkan Tukang sayur keliling yang biasanya pilih-pilih, hari itu malah memborong. banyak. sementara itu Bu Lastri yang biasanya lebih cepat habis karena dagangannya lebih beragam. Hari itu justru sepi pembeli. Sayur bayam dan daun singkongnya hanya terjual beberapa ikat saja. Setelah membereskan sisa dagangan dan bersiap pulang, Pak Sardi duduk termenung. "Bu," katanya pelan, "sampean ngerasa aneh nggak dari tadi?" Bu Lastri memandang suaminya. "Aneh gimana, Pak? Sepedanya tadi tiba-tiba berat banget, kayak ada yang nebeng, terus ban kempes. Padahal sebelum berangkat bagus. Tapi anehnya, pas dituntun malah kayak ada yang bantu dorong." Bu Lastri ikut terdiam. "Terus kenapa dagangan saya bisa laku semua, tapi punya kamu malah sepi? Padahal biasanya yang rame itu kamu." Lanjut Pak Sardi lagi. Mereka saling pandang, lalu sama-sama menghela napas panjang. "Mungkin tadi emang ada yang nebeng, tapi bukan manusia," ucap Bu Lastri pelan. Pak Sardi mengangguk. Mereka tidak berani melanjutkan pembicaraan itu lebih jauh. Tapi sejak hari itu, Mereka selalu menyisakan satu ikat kangkung dan meletakkannya di pinggir jalan Sebagai tanda terima kasih untuk penumpang misterius. yang mungkin telah membantu. Entah siapa, entah
entah apa. Tapi mereka percaya rezeki memang bisa datang dari arah yang tak terduga, termasuk dari penumpang tak kasat mata. Yang hanya ingin menumpang sebentar di atas sepeda ontel tua mereka.